Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dimensi, melanjutkan di episode ke-7 yang berjudul Pendakian ke Dimensi Gaib. Perihal waktu, kami hanya terus menerka-nerka. Kami hanya berharap semoga Tuhan mendengar doa-doa kami yang selalu kami panjatkan berulang-ulang. Perihal makan, kami hanya bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kami. Entah buah seadanya yang tumbuh, ataupun dedaunan yang terus bergelantungan. Wajar, kami sudah benar-benar lusuh. Pakaian yang kami kenakan pun mulai compang-camping. Jika aku ditakdirkan mati di sini, aku hanya berharap jasadku bisa ditemukan oleh keluargaku, agar aku bisa dikuburkan dengan layak. Ush, jangan bicara begitu. Kita pasti akan selamat. Tidak ada yang datang menolong kita, Sil. Bahkan, aku tidak mendengar suara orang lain yang memanggil-manggil nama kita. Itu artinya mereka semua sudah menganggap kita sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin kita mendengar teriakan orang di luar sana, sedangkan kita terjebak di dalam lembah gaib ini? Dimensi di antara mereka dan kita saat ini tidak sama. Aku rasa malaikat maut sebentar lagi akan datang menghampiri kita satu persatu. Lebih baik pejamkan mata kamu, Tah. Anggap kita sedang mengalami mimpi buruk. Tidak akan mungkin bisa, Sil. Ini bukan mimpi buruk. Ini kenyataan pahit. Aku mendekat ke arah Dipta dan berusaha untuk mengangkat kepalanya yang dari tadi terus memandang ke arah bawah. Aku berusaha untuk memberikannya semangat. Bagaimanapun juga, Tuhan masih memberikan kami nafas hingga detik ini. Itu artinya Tuhan masih mengupayakan kehidupan kita. Angkat kepalamu, Tah. Tatap aku. Percaya akan ucapanku. Kita semua akan selamat, terlepas dari kesalahan buruk yang telah kita lakukan sebelumnya. Bukankah Tuhan Maha Pengampun? Tanpa sadar, tangisan Dipta pun seketika pecah. Setelahnya semangat hidupnya pun berangsur-angsur mulai kembali. Dalam kondisi pelik seperti saat ini, hanya optimisme hidup yang perlu kami pegang, dan percaya akan kehendak Tuhan, dan terus berserah akan takdir Tuhan yang telah digariskan. Sementara itu, orang-orang di luar sana, termasuk keluargaku dan keluarga teman-temanku, terus mendoakan hal yang sama, yaitu keselamatan kami. Mereka tak henti-hentinya menyebut nama kami dalam setiap doa. Mereka bahkan terus-menerus mencari keberadaan kami di Gunung Ranti. Ayo, kita cari lagi kakek tua itu. Aku yakin malam ini kita bisa bertemu dengannya. Akhirnya teman-temanku pun mengikuti saranku untuk kembali berjalan di tengah keramaian malam. Dan benar saja, tanpa sengaja, sang kakek melintas tepat di depan kami yang sedang patah arah. Aku langsung mendekat ke arahnya untuk meminta pertolongan dari sang kakek tua itu. Kek, masih ingat gak dengan kami? Bukankah seharusnya kalian sudah pulang? Kami terjebak di sini, Kek. Kami mohon tolong bantu kami untuk pulang. Tibalah waktu di mana doa-doa yang selalu kami panjatkan didengar oleh Tuhan. Tuhan memang maha baik. Sang kakek pun memberikan kami sebuah wejangan. Setelahnya, ia tidak lupa memberikan arahan kepada kami
agar kami bisa kembali ke alam kami sendiri. Sang kakek benar-benar membimbing kami sebaik mungkin. Sang kakek mengatakan bahwa gerbang itu akan terbuka di waktu bergantian antara siang dan malam. Itu artinya kami semua bisa keluar hanya di waktu tersebut. Kakek tua tersebut mengantarkan kami menuju gerbang tersebut. Gerbang yang tak mampu kami lihat secara kasat mata. Kakek tua itu meminta kami untuk menunggu gerbang itu kembali terbuka di keesokan harinya. Karena saat ini malam sudah cukup larut. Berhati-hatilah kalian. Jaga sikap, jaga lisan. Sebab kalian sedang berada di ambang ketidakpastian. Maksud kakek apa? Berserahlah, maka Tuhan akan mendekat. Semua salah, kek. Kami tidak bisa menjaga sikap dan lisan kami, kek. Kami benar-benar menyesal atas segala hal yang sempat kami lakukan hingga kami berakhir seperti ini. Tuhan Maha Pengampun, Cuk. Tiba-tiba saja kakek tua berjenggot putih itu hilang seketika. Entah ditelan oleh waktu ataukah ditelan oleh masa. Aku dan ketiga temanku tak mampu lagi berkata-kata karena hari sudah sangat larut. Kami akhirnya memutuskan tidur di atas rerumputan. Tidak ada alas apapun. Bahkan untuk mengeluarkan tenda dan membangunnya pun kami sudah tidak sanggup. Tubuh kami sangatlah lelah. Tanpa sadar, kami tertidur seketika di tengah dinginnya malam. Kami harus melewati satu hari lagi yang terasa begitu berat jika dibayangkan. Sebab tidak ada perbekalan apapun. Semua habis tanpa sisa. Kami hanya berharap napas kami bisa sampai hingga kami bisa keluar dari desa gaib. Ini tak lama kemudian, hari pun sudah berganti pagi. Satu persatu dari kami mulai terbangun dari tidur. Kami kemudian saling tatap satu sama lain. Walaupun terdengar perut yang keroncongan, namun kami tidak bisa berbuat apapun. Sebab tubuh kami sudah begitu lelah. Tak ada lagi tenaga yang tersisa. Aduh, lebih baik kita tetap di sini sampai malam itu tiba. Aku setuju dengan perkataan Andi. Tubuhku sudah lemas, benar-benar lelah. Aku rasanya sudah tidak sanggup lagi. Semoga waktu cepat berlalu. Waktu terasa berjalan lambat hari ini. Kami terus memandang ke arah matahari yang bersinar di atas sana. Namun rasanya matahari itu tidak kunjung beranjak dari tempatnya. Padahal jelas-jelas kami sudah lelah menantikan hari itu berubah. Semakin dekat dengan malam, tiba-tiba keanehan datang silih berganti. Aku kembali mencium lagi bau anyir yang benar-benar membuatku mual. Namun, karena tidak ada asupan makan di perut, aku tidak memuntahkan apapun. Namun hal itu justru membuatku lemas tak berdaya. Dari kejauhan, aku melihat banyak sekali wajah-wajah menyeramkan mengintai keberadaan kami. Aku pun lantas memberitahukannya kepada 3 temanku, dan mereka pun melihat hal yang sama seperti yang aku lihat. Kita harus tahan. Jangan sampai kita beranjak dari tempat ini. Tapi mereka terus memandangi ke arah kita, Di. Anggap aja kita tidak melihat apapun. Bertahan. Kita pasti bisa bertahan. Hanya sampai petang datang, dan itu nggak akan lama. Kami benar-benar berusaha saling menguatkan satu sama lain. Meskipun ada banyak pasang mata yang terus menatap ke arah kami dengan wajah yang sangat amat menyeramkan dan dengan aroma anyir yang tidak kunjung mereda. Kami harus bisa bertahan. Kami harus tetap berada di sini, di tempat
gerbang antara dimensi kami dengan dimensi gaib terbuka. Meskipun kami berempat benar-benar ketakutan, namun aku terus berusaha untuk memalingkan wajah kami dari penampakan-penampakan yang menyeramkan itu. Di sekitar kami berada, bahkan kami lebih memilih untuk menunduk agar kami tidak melihat apapun. Kami harus bertahan sampai selesai. Tanpa sadar, satu persatu dari kami meneteskan air mata karena kami benar-benar kalut dengan peristiwa menyeramkan yang tidak kunjung selesai ini. Kami benar-benar tidak pernah menyangka hal yang menyeramkan seperti yang kami alami saat ini bisa ada dalam kehidupan yang semula baik-baik saja. Pergantian waktu kini tiba. Perlahan-lahan kami mulai melihat keberadaan gerbang penghubung tersebut. Sontak kami mulai terbangun dan beranjak dari tempat kami saat itu. Langkah demi langkah kami lakukan, meskipun dengan langkah yang tertatih-tatih. Namun pada akhirnya kami berhasil melewati gerbang penghubung tersebut. Sesaat sebelum kami benar-benar keluar dari gerbang itu, aku lebih dulu melihat arah perkampungannya yang sempat kami singgahi. Aku benar-benar syok ketika melihat orang-orang yang ada di sana benar-benar nampak begitu menyeramkan. Bahkan di wajah mereka sangat banyak darah bercucuran. Ada pula sosok tanpa kepala di sana. Beragam sosok menyeramkan, semuanya ada di sana. Hanya satu yang masih terlihat begitu baik kondisinya, yaitu sang kakek berjenggot putih yang begitu baik dan menolong kami. Tak heran jika aku terus-menerus mencium aroma anyir saat berada di kampung gaib itu, sebab ada banyak darah yang berceceran di sana. Ada banyak darah di tiap tubuh sosok yang hidup di kampung gaib sana. Setelah berhasil keluar dari gerbang tersebut, tubuh kami berempat pun semakin lemah, hingga akhirnya kami berempat jatuh pingsan. Wajar saja, sudah beberapa hari ini kami tidak menyantap makanan yang pantas. Bahkan untuk sekedar minum satu gelas air pun tidak. Sebab semua perbekalan yang kami bawa tidak ada sisa sedikit pun. Kami benar-benar jatuh pingsan beberapa saat, hingga akhirnya banyak suara-suara bising yang berhasil membangunkan kami. Suara-suara banyak orang yang terus-menerus memanggil-manggil nama kami. Aku mencoba untuk memastikannya karena khawatir jika itu hanyalah halusinasi kami saja. Dari kejauhan, aku melihat seorang kakek bersama rombongannya sedang berjalan mendekat ke arah kami. Kakek itu sangat mirip dengan sosok kakek yang kami jumpai di lereng Gunung Ranti. "Mereka benar-benar datang," ucapku lirih. Mendengar ucapanku, teman-temanku pun memaksakan diri untuk mengangkat tubuhnya yang masih sangat lemas. "Kami di sini, kami masih selamat." Kakek dan rombongannya itu pun melihat keberadaan kami dan bergegas menghampiri kami. Wajah kegirangan benar-benar nampak jelas dari wajah kakek tua itu. Seakan-akan ia baru saja menemukan harta karun. "Kami sudah mencari kalian selama 1 minggu lebih. Tolong selamatkan kami." Mereka kemudian melakukan evakuasi kepada kami dan membawa turun ke permukiman warga. Mereka mencoba memapah kami agar langkah kami terarah dan tidak semboyongan. Tujuan kami adalah rumah sang kakek yang kami temui di lereng gunung, yang tidak lain tidak bukan adalah juru kunci Gunung Ranti. Ia akan membawa kami ke gubuknya karena kami harus mandi kembang lebih dulu. Menurut kakek tua itu, ada banyak makhluk yang masih bersemayam di tubuh kami berempat. Kakek tua itu bernama Mbah Bejo. Ia meminta kami untuk mandi kembang karena tidak ingin ada makhluk-makhluk gaib
yang masih mengikuti kami sampai ke dimensi manusia. Sementara ayah dan ibuku sudah menungguku di bawah. Keduanya tidak turut bergabung dalam pencarian. Mereka lebih memilih menunggu dan terus menunggu, sembari terus memanjatkan doa untuk keselamatan kami berempat. Kami benar-benar sudah tidak lagi bertenaga, hanya bisa pasrah ketika semua orang memapah kami untuk beranjak menuju gubuk Mbah Bejo. Sesampainya di sana, ayah dan ibu sudah menantikan kehadiranku. Mereka memeluk dengan begitu erat saat melihatku sampai di gubuk Mbah Bejo. Mbah Bejo pun mencoba untuk meredahkan rasa sakit yang kami alami karena peristiwa kelam yang baru saja enyah dari hadapan kami. Di tengah-tengah upaya penyembuhan kami, Mbah Bejo bercerita bahwa gerbang berhubung antara dimensi manusia dengan dimensi gaib memang kerap kali terbuka dan tertutup jika waktu maghrib telah tiba. Karena hal tersebut, ada banyak orang, terutama pendaki, yang mengalami nasib buruk, sampai-sampai mereka tidak lagi kembali ke rumah sampai detik ini. Mereka semua menghilang tanpa jejak. Bahkan jasadnya pun tidak kunjung nampak hingga saat ini. Secara tidak langsung, peristiwa buruknya kami alami benar-benar membuat kami tersadar seketika. Tidak seharusnya aku dan teman-teman egois dengan segala hal. Tidak seharusnya kami abai terhadap lingkungan sekitar. Tangis menetes membasahi pipiku. Aku benar-benar tidak pernah menyangka jika kami masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Kami benar-benar merasa sangat lega. Aku pun kemudian menatap kedua bola mata orang tuaku. Aku melihat raut wajah lega dari wajah ayah dan ibu. Mereka tidak memarahiku. Mereka justru memelukku dengan begitu erat dan tidak kunjung mereka lepaskan. Wajar saja, keduanya pasti sangat amat khawatir denganku. Maafkan Sisil, ayah, ibu. Sisil tidak akan mengulangi kesalahan bodoh lagi untuk kedua kalinya. Sisil janji, Sisil akan selalu patuh terhadap semua petuah yang ayah ibu ucapkan. Kesempatan hidup yang kedua ini akan aku manfaatkan sebaik mungkin dan tidak akan pernah aku sia-siakan begitu saja. Maafkan aku, ibu, ayah. Selesai. Begitulah ceritanya. Sekian dari saya. Semoga cerita ini dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi dari Pintu Dimensi, agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.